Entertainment digadang akan menjadi era baru untuk perdagangan online di Indonesia yang akan membawa peluang sangat besar. Saat ini perkembangan teknologi telah membentuk pola konsumsi konsumen, mulai dari cara mereka menemukan brand, mengambil keputusan untuk membeli, sampai merekomendasikan brand tersebut. Ekspektasi konsumen pun berubah, di mana mereka tidak hanya membeli barang karena membutuhkan barang tersebut atau transaksional, tetapi juga membeli barang karena dorongan emosional, misalnya karena pengaruh tren, komunitas, atau konten yang mereka konsumsi. Saat ini, konsumen telah terkoneksi secara digital, namun sangat mudah terdistraksi, dan challenge utama untuk bisnis saat ini adalah bagaimana membangun koneksi dan berinteraksi dengan konsumen dan menarik perhatian mereka secara efektif agar membeli produk. Shoppertainment merupakan gabungan dari kegiatan belanja dan hiburan atau entertainment dan sebuah studi oleh TikTok and Boston Consulting Group BCG yang mensurvei pasar APAC termasuk Indonesia mengungkap bahwa Shoppertainment dapat menciptakan peluang pasar senilai 1 triliun US dollar untuk brand di Asia Pasifik pada tahun 2025. Shoppertainment ini sudah banyak diimplementasikan saat ini seperti dalam momen mega sales atau festival belanja akhir tahun di tanggal kembar 10-10, 11-11, dan 12-12. Dan untuk membahas hal ini telah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Head of Business Marketing TikTok Indonesia, Sita Resti Astarini. Selamat pagi Mbak Resti, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Cinta, kabarnya baik, terima kasih. Ya Mbak Resti, kalau sekarang ini kan kayaknya Shoppertainment nih lagi sering banget terdengar begitu ya. Dan biasanya kerap kali dikaitkan dengan TikTok gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Shoppertainment ini sebetulnya apa sih? Oke, terima kasih. Shoppertainment ini sebetulnya kalau aku boleh jabarkan, shopper dan entertainment ya. So it's combination between berbelanja dengan menggunakan hiburan. Jadi basis ini sebetulnya berbasis konten yang didorong dengan sifat konten yang menghibur dan edukatif. Gitu. Dan mengapa TikTok? Karena TikTok itu sebetulnya sebuah platform entertainment, sebuah platform hiburan, di mana konsep Shoppertainment ini sebetulnya mengintegrasikan kita sebutnya 3C, 3C, yakni konten, culture maupun commerce. Dan gabungan dari ketiganya ini sebetulnya sangat membantu untuk para brand mempromosikan produk-produk mereka dan barang-barang mereka kepada konsumen dan komunitas yang berada di dalam TikTok. Oke Mbak Resti, tapi sebetulnya bagaimana sih Shoppertainment ini bisa mengubah landscape e-commerce di masa depan begitu ya? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya perilaku konsumen saat ini yang mereka fokuskan itu adalah bagaimana cara mereka bisa berbelanja semudah mungkin, secepat mungkin, senyaman mungkin. Itu adalah fokus saat ini gitu kan ya. Tapi berdasarkan studi yang dilakukan oleh Boston Consulting Group beserta dengan TikTok baru-baru ini menunjukkan bahwa trennya saat ini bergeser, di mana para konsumen telah menemukan titik jenuh pada saat mereka menemukan iklan-iklan yang sifatnya terlalu hard selling, terlalu menyuruh mereka untuk membeli sebuah produk, dan mereka sudah menemukan titik jenuh untuk pada saat itu. Dan studi tersebut juga menunjukkan bahwa ada sebuah proses di balik proses pertimbangan konsumen untuk membeli sebuah barang. Jadi ada sebuah dua area yang dideskripsikan, di mana sebetulnya pada saat melakukan transaksi, 60% konsumen itu sebetulnya melakukan sebuah pembelian berdasarkan habit, berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau aku bisa lebih jelasin lagi nih Mas Intani, mereka itu membeli barang yang memang sudah terbiasa, yang memang sudah berada di rutinitas mereka. Mereka membutuhkan hal itu barang-barang, produk-produk, brand-brand yang mereka sudah biasa beli. Jadi itu sudah habitual mereka. Dan sesi atau segmen keduanya adalah 40% dari proses transaksi yang terjadi itu berdasarkan eksplorasi aktif apa sih barang baru di luar sana yang saya bisa beli gitu. Kalau yang pertama tadi kalau aku boleh titik balik, itu disebut area demand fungsional. Karena sangat fungsional. Kita butuh apa, kita habitnya apa, sudah tahu mau beli apa dan pasti akan dibeli. Dan yang kedua pada saat mereka mengeksplorasi barang-barang baru, ini didorong dengan landasan emosional. Mereka lebih terbuka untuk mencoba hal-hal baru. Mereka lebih terbuka untuk mencoba brand-brand baru. Kurang lebih seperti itu. Dan Shoppertainment ini sebetulnya memiliki kesempatan untuk mengintegrasikan kedua hal. Coba aku ambil contoh nih ya Mbak ya. Pada saat sebuah brand memberikan konten yang sifatnya menghibur, konsumen ini akan melihatnya secara lebih positif, akan lebih mudah ditemukan karena lebih mungkin sesuai dengan interest mereka. Sering dong lihat di TikTok, scrolling, kok ini sesuai nih sama interest aku sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya konsep konten yang menghibur dan edukatif ini membantu brand untuk lebih dapat ditemukan oleh para konsumen mereka. Dan ini masuk kalau yang aku bilang tadi, demand-nya area demand emosional.
Awalnya mungkin coba sesuatu hal yang baru, nemu, oh ini kontennya lucu nih, nemu barang baru. Dan mereka mencoba hal itu. Tapi lama-kelamaan yang terjadi adalah di next purchase-nya mereka, ini akan bergeser menjadi suatu hal yang, oke, kemarin saya sudah mencoba barang itu, ini akan menjadi barang yang selanjutnya akan saya beli secara rutin. Gitu. Jadi simply dengan adanya Shoppertainment, brand-brand bisa mengkombinasikan dua demand area tadi dan bisa membangun loyalitas konsumen yang lebih kuat pada ke depannya. Wow, tapi menurut Mbak Resti sendiri begitu ya, untuk perkembangan dari Shoppertainment sendiri di Asia Pasifik, tapi khususnya di Indonesia, Ya. ini akan seperti apa sih kira-kira Mbak? Oke, Shoppertainment tuh sebetulnya suka dibilang bahwa ini adalah masa depan commerce gitu ya, the future of commerce gitu. Dan peluang pasarnya cukup besar, karena kalau berdasarkan studi yang tadi sempat disebut oleh Boston Consulting Group dan TikTok, sebetulnya peluang pasar Shoppertainment ini cukup besar di Asia Pasifik pada tahun 2025 itu akan mencapai 1 triliun US dollar. Saat ini sendiri 2022 itu jumlahnya itu bernilai 500 miliar US dollar. Jadi akan double nih dalam waktu 3 tahun ke depan. Dan Indonesia sendiri disebutnya itu sebetulnya star market, Mbak. Di mana Indonesia sendiri mengkontribusikan sebesar 26% dari jumlah total Asia Pasifik peluang pasar tadi. Dan value-nya sendiri kalau aku boleh agak lebih jelas detailin, saat ini berada di sekitar 6,5 miliar US dollar pada tahun 2022 dan pada dalam kurun waktu 3 tahun ke depan di 2025 ini akan naik sebesar 62%. Jadi sekitar 27 miliar US dollar. Jadi by itself, by numbers gitu Akan ya. terus meningkat Ya, itu terus meningkat. Dan nggak cuma berhenti di situ, kalau di Indonesia kita membicarakan mengenai Shoppertainment, konten yang entertaining yang bisa membantu menjual barang, menjual produk sebuah brand. Ada 5 kategori utama nih kalau aku boleh cerita. Yang pertama itu adalah kategori fashion dan aksesoris. Yang kedua kategori kecantikan dan personal care. Yang ketiga itu adalah kategori makanan dan minuman. Yang keempat kategori elektronik. Dan yang terakhir yang kelima kategori peralatan rumah tangga. Sering dong pasti ngelihat skincare muncul di TikTok terus akhirnya ngetrend dan akhirnya banyak orang ikut beli skincare tersebut. Aku termasuk salah satunya. Nyoba beberapa kosmetik, nyoba beberapa skincare. Kurang lebih seperti itu. Dan ini juga menunjukkan studi tersebut bahwa nggak cuma peluang tersebut yang ada di pasar, tapi kalau kita lebih narrow down lagi, teknologi itu memiliki kesempatan yang sangat besar untuk mempercepat hal ini terjadi, gitu. Di mana teknologi memiliki andil besar untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada para pengguna. Mereka jadi lebih bebas memilih, mereka disajikan dengan pilihan yang lebih banyak, gitu kan. Dan behavior mereka dalam memilih sebuah barang tentunya akan berkembang juga, di mana mereka akan mengharap bahwa brand-brand itu menghibur mereka dulu sebelum menyuruh mereka untuk membeli barang mereka. Jadi kurang lebih seperti itu dan bahkan di TikTok kita juga menemukan observasi bahwa sekitar 83% pengguna TikTok mengaku bahwa mereka menonton sebuah video yang pada akhirnya mempengaruhi mereka untuk membeli sebuah barang. Termasuk salah satu contohnya aku yang tadi aku bilang. Gitu. Jadi we think potensi untuk Shoppertainment berkembang lebih besar di Indonesia itu sangatlah besar. Gitu. Oke Mbak Resti, tapi sebetulnya bagaimana sih brand dengan skala apapun begitu ya bisa memanfaatkan Shoppertainment ini khususnya di TikTok begitu Mbak? Jadi kalau brand di dalam TikTok itu sendiri, pertama di dalam TikTok kita memberikan semua kesempatan kepada brand segala skala ya. Kita mau membicarakan dari brand yang kecil, menengah maupun besar, semua bisa berkembang di dalam ekosistem TikTok. Karena TikTok itu bukan hanya dari sisi teknologi yang memadai, tapi ada komunitas yang sangat-sangat aktif dan very engaged untuk berinteraksi secara langsung kepada para brand. Gitu. Bahkan kita juga menemukan beberapa data points di mana lebih dari 60% mengaku bahwa para pengguna TikTok, lebih dari 60% mengaku bahwa mereka melihat iklan yang muncul di TikTok itu lebih blend in dengan konten-konten yang mereka lihat. Jadi mereka nggak terdistraksi, mereka nggak merasa terganggu dengan tiba-tiba ada iklan gitu ya. Dan sekitar 73% para pengguna di TikTok juga mereka mengatakan mereka memiliki perasaan yang lebih terkoneksi dengan brand-brand yang hadir di TikTok dibandingkan dengan kehadiran mereka di platform-platform lain. Jadi landasannya sudah cukup jelas bahwa memang dengan kehadiran brand di dalam TikTok itu cukup membantu mereka untuk brand positioning. Itu berangkat dari situ dulu gitu ya. Dan bagaimana caranya itu kalau aku bilang looking back to Shoppertainment. Sebetulnya tadi shopping and entertainment. Kuncinya ada 2 sebetulnya. Entertainment first, commerce second. Gampangnya, pokoknya menghibur dulu, jualannya itu nanti. Jadi kurang lebih seperti itu trik-triknya.
Contoh bagaimana beberapa brand mengimplementasikan shoppertainment ini, kalau aku boleh sebut, ada sebuah brand lokal namanya Bardi, kalau aku boleh sebut, dia adalah salah satu mitra di platform TikTok. Mereka adalah brand lokal yang fokus kepada smart home appliances. Yang mereka lakukan adalah mereka trying to entertain the community first. Dengan cara apa? Mereka melakukan live stream, berkolaborasi dengan kreator-kreator yang ada di TikTok, menyajikan konten-konten yang menghibur sambil mengedukasi gimana sih cara menggunakan appliances smart home di Indonesia dengan cara yang affordable gitu kurang lebih. Dengan hal seperti ini dan ditunjang juga dengan fasilitas di mana pada saat nonton live stream orang bisa langsung membeli. It's going to be a shoppable live stream. Pada akhirnya hasilnya juga cukup memuaskan untuk Bardi ini. Di mana dalam satu sesi tersebut mereka berhasil menjual lebih dari 2.300 unit produknya mereka. Dan jumlah total campaign video tersebut ditonton sekitar 225 juta impressions lebih. Jadi gabungan dari sesimpel entertainment and commerce tersebut sudah jelas menunjukkan bisnis impact-nya juga cukup terlihat gitu. Oke, Mbak Resti, ini kan momen Harbolnas atau Mega Sales ini telah tiba ya. Jadi sebentar lagi akan memasuki 99, 10, 11, 11 dan seterusnya begitu ya. Tapi sebetulnya ini untuk brand-brand sendiri begitu, strategi marketing seperti apa yang perlu disiapkan begitu? Iya. Oke, kalau misalnya kita udah ngomongin strategi dan plan-plan gitu ya, sebetulnya momen Mega Sales ini memang momen yang ditunggu-tunggu untuk semua brand, benar nggak sih? Dan kalau di TikTok ini sendiri, kalau kita membicarakan mengenai shoppertainment, aku akan mendeskripsikan ini sebagai selain entertainment first, commerce second, sebetulnya kalau lebih detailnya, it's going to be 3C, 3C, content, culture, dan commerce. Gitu. Sekarang kalau kita belah lagi gitu ya, konten ini maksudnya seperti apa sih? Di dalam TikTok itu yang berhasil adalah konten-konten yang sifatnya menghibur, yang sifatnya edukatif, yang sifatnya otentik, jangan lupa otentiknya. Gitu. Karena kalau kita ngomongin konten-konten yang menghibur yang tentu sesuai dengan interest para pengguna, mereka ingin diedukasi bagaimana sih tips-tips untuk menggunakan sebuah produk, tips-tips untuk mereka bisa meningkatkan kualitas hidup mereka menggunakan produk-produk tersebut, dan cara penyampaiannya otentik. Berarti nggak hard selling, berarti lebih relatable untuk para pengguna. Kurang lebih itu pertama konten dari sisi konten. Kalau dari sisi culture-nya, yang kedua, ini bisa diartikan juga dari sisi komunitas di dalam TikTok. Jadi TikTok itu sangat diverse ya komunitasnya. Jadi dari segala macam pengguna, dari segala macam interest itu berkumpul dari situ. Untuk para brand, suggestion kita adalah jangan lupa melibatkan komunitas yang berada di dalam TikTok. Dengan cara seperti apa? Contohnya berkolaborasi dengan kreator-kreator yang ada, mengikuti tren-tren yang juga ada, kayak contohnya, lagi tren sebuah lagu, lagi tren sebuah challenge tersebut, jangan exactly gitu ya. Salah satu nggak cuma dance aja, tapi misalnya share trik masak terakhir yang menggunakan bumbu ini dan bumbu itu, trik-trik masak, tips and tricks. Itu juga jangan lupa atau jangan khawatir untuk mencoba tren-tren tersebut sebagai bagian dari komunitas, karena itu akan membuat brand dipersepsikan sebagai lebih otentik bagian dari mereka. Dan yang terakhir, kalau kita ngomongin itu culture ya, yang kedua. Yang terakhir itu adalah commerce, di mana kita menyarankan untuk para brand yang ada untuk mengingat bahwa tadi aku sempat bilang di poin pertama, konsumen itu pada akhirnya mereka ingin proses commerce yang sangat mudah, yang sangat gampang, yang sangat convenient buat mereka. Jadi bagaimana caranya? Dengan menggabungkan konten yang interaktif, konten yang otentik dan menghibur tadi, gimana sih caranya bisa menyajikan proses pembeliannya sangat mudah. Misalnya dengan satu klik bisa langsung membeli barang tersebut di dalam aplikasi TikTok atau di luar. Gitu. Jadi gabungan dari ketiga 3C tersebut hopefully bisa membantu para brand untuk menyiapkan mereka ke momen Mega Sales mendatang gitu ya, 10, 11, 11 dan 12, 12. Oke, Mbak Resti, lalu selanjutnya nih, apa tips dan juga pesan TikTok begitu ya untuk brand Indonesia agar bisa memanfaatkan shoppertainment ini, apalagi sesaat lagi kan ada momen Mega Sales gitu, Mbak? Ya. Kalau aku boleh tambahkan setelah apa yang tadi aku bilang gitu ya. Jadi kalau di Indonesia itu konsumen lebih dari 70%, mereka mengaku bahwa pada saat momen Mega Sales, mereka menemukan brand-brand baru. Jadi ingat, pada saat momen Mega Sales, lebih dari 70% pengguna TikTok di Indonesia, mereka merasa mereka menemukan hal-hal baru. Jadi ini kesempatan banget nih untuk para brand, gimana caranya masuk ke dalam TikTok supaya mereka bisa didiscover oleh para pengguna TikTok. Itu yang pertama. Terus nggak cuma berhenti di situ, pada saat mereka menemukan barang atau produk baru di dalam TikTok,
satu dari setiap 2 pengguna mereka melakukan step selanjutnya. Oh, ngelihat sebuah barang, coba deh saya lihat riset lebih lanjut mengenai barang tersebut sebelum akhirnya memutuskan apakah mereka mau melakukan pembelian atau enggak. Dan tipsnya mungkin sama seperti yang tadi yang aku bilang 3C, Content, Culture, and Commerce. Mungkin tambahan satu lagi yang bisa aku sebutkan, di mana pada saat momen mega sales itu, promo itu sangat penting ya. Jangan lupa menggaungkan promo tersebut, memberikan promo-promo spesial di saat momen mega sales. Kenapa? Karena pada saat momen mega sales, riset yang kami tunjukkan juga mengatakan bahwa para pengguna TikTok melakukan lebih banyak transaksi pembelian sebesar 3,5 kali lebih banyak pada saat mereka menemukan adanya promo-promo momen mega sales di dalam TikTok. Jadi mereka bukan hanya discover new things, tapi pada saat ada promo, kesempatan untuk mereka benar-benar beli itu akan lebih besar, kurang lebih seperti itu. Dan untuk merangkum mungkin ada satu contoh brand lagi di mana cukup successful pada saat momen mega sales. Salah satu brand tersebut adalah dari brand L'Oreal, mungkin udah tahu ya, Maybelline salah satunya. Mereka mengkombinasikan 3C ini, content, culture, dan commerce. Di mana yang mereka lakukan adalah mereka menyajikan konten-konten yang menghibur sesuai dengan tren. Contohnya apa? Mereka saat itu ngajak yang namanya dance challenge, gitu. Ngajakin semua komunitas beauty enthusiast di dalam TikTok, dance enthusiast di dalam TikTok. Yuk kita dance challenge. Dan setelah itu ada tren juga yang kalau ingat ada tren mukbang. Tahu kan ya, makan makanan Korea, makan makanan segala macam. Dengan cara nih cobain lipstick dari Maybelline. Coba stress test produk kita sambil mukbang. Gitu. Sesimpel hal itu, hal yang menghibur, bukan hard selling, itu sudah gaining a lot of engagements dari komunitas kita. Di mana akhirnya mereka juga berkolaborasi dengan berbagai kreator. Akhirnya lebih dari 20.000 beauty enthusiast di dalam TikTok itu ikut berpartisipasi. 20.000. Jadi 20.000 pengguna yang memang sudah beauty enthusiast dalam TikTok itu berpartisipasi di dalam situ. Dan gak cuma itu, mereka melakukan live stream, memberikan sesi konsultasi tanya jawab dengan beauty consultant-nya mereka dengan cara yang menghibur supaya lebih mudah. Orang kan kalau mau beli lipstick, mau beli segala macam pasti kan kayak aduh shade-nya yang mana nih gitu kan. Cara proses penjualannya itu juga dipermudah, which is the last C ya tadi, commerce. Dan mereka melakukan itu dengan proses di mana mereka mengintegrasikan TikTok Shop. Dan para pengguna pada saat mereka melihat live streaming tersebut, mereka bisa mengklik dan langsung melakukan transaksi pembelian di dalam aplikasi. Gitu. Jadi all in all sebetulnya proses 3C tersebut sudah tested and trusted, dilakukan sendiri oleh Maybelline, salah satu brand partner kita. Dan hasilnya pada saat momen 6 mega sales kemarin, mereka berhasil menjadi brand nomor 1 untuk kategori kecantikan di mega sales campaign. Oke, terima kasih Mbak Sita Resti Astarini, Head of Business Marketing Global Business Solution at TikTok Indonesia. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda, Mbak.